Informasi lainnya, Saudara, pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat memasuki hari ketiga. Polda Jabar mulai mengerahkan tim K9 untuk mempercepat proses pencarian. Memasuki hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Polda Jawa Barat mengerahkan 3 anjing pelacak untuk membantu proses pencarian. Dalam operasi pencarian, unit K9 Polda Jabar hanya boleh bekerja maksimal 2 jam per hari. Unit K9 Polda Jabar baru bisa diterjunkan hari ini, Saudara, karena 2 hari sebelumnya kondisi tanah di lokasi masih terbilang labil. Polda Jabar, kita menyiapkan 3 ekor. Terus nanti ada dari Polres sama K9 umum, kita ikut gabung ke sini juga. Ya. Ada berapa total jadinya? Totalnya sekitar 7. Ya 8 sama TNI juga ada juga. Iya. Betul. Tapi kalau dari Polda sendiri ada 3? Kita 3 ekor. Ya. Kalau misalnya dari Polda, jenis apa aja, Pak? Kita nyiapin untuk Labrador spesialis sama SAR, kita sama Belgian Milonuis. Ya. Untuk informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Mita, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga hari ini? Korban di hari ketiga ini, tadi setelah sempat dihentikan pukul 10:05, saat ini sudah mulai kembali dilakukan evakuasi untuk pencarian korban. Ini dapat dilihat di belakang saya, ini petugas sudah mulai turun ke lokasi untuk melakukan pencarian korban lain. Titik di mana saya berdiri ini adalah titik pencarian worksite A1, di mana tempat saya melaporkan ini sudah dikonfirmasi aman untuk dipijak menurut petugas SAR. Seperti itu. Di hari ini ada 3 titik, yaitu worksite A1 di mana saya berdiri, lalu ada worksite A2 lebih atas atau mendekati hulu tempat terjadinya longsoran, dan ada worksite B1 di mana petugas worksite B1 itu tugasnya melakukan penyisiran, dimulai dari hilir, dari bawah sampai dengan nanti ke atas, seperti itu. Sampai dengan hari ini pukul 11 siang, tadi sekitar pukul 10 ada 1 kantung jenazah yang sudah dievakuasi di titik worksite A1 di mana saya berdiri di sini. Tadi jadi untuk jumlah jenazah atau kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi sampai dengan hari ketiga ini ada 26. Sebelumnya di hari pertama itu ada 11, lalu di hari kedua kemarin itu ada 14, dan hari ini baru 1 yang sudah dikirimkan ke DVI untuk dilakukan identifikasi. Menurut petugas, tadi untuk 1 kantung jenazah yang ditemukan di titik worksite A1 itu sebenarnya ada 2 di situ. Namun untuk 2 jenazah lainnya belum bisa dinaikkan, belum bisa dievakuasi karena memang terhalang dengan reruntuhan yang cukup berat seperti itu. Untuk alat berat sendiri ini masih ada di belakang saya, belum mencapai sebelah kanan saya, karena untuk tadi penemuan jenazah atau 1 kantung jenazah sendiri itu sekitar ada di sebelah kanan saya, seperti itu. Ini untuk proses evakuasi sendiri hari ini kurang lebih menurunkan 1.000 petugas, di mana untuk petugas ini terbagi menjadi masing-masing 300 dan bekerja secara shifting seperti itu. Untuk hari ini diperkirakan proses pencarian atau evakuasi akan berlangsung sampai dengan pukul 5 sore. Dan untuk dengan bertambahnya tadi 1 korban yang dievakuasi, berarti ada sekitar 79 orang yang masih dinyatakan hilang. Bella. Mita, lalu bagaimana dengan cuaca di lokasi? Karena tadi sempat ada hujan rintik-rintik yang membuat pencarian dihentikan. Lalu selain memang faktor cuaca, apa saja yang menjadi kendala di sana?
Ya Bella, memang cuaca adalah salah satu yang menjadi kendala terbesar dalam proses evakuasi korban di hari ketiga ini. Tadi sekitar pukul 6 hujan sempat turun di tempat pencarian sampai dengan pukul setengah 7 pagi seperti itu. Lalu setelah itu hujan tidak berlangsung tapi memang masih agak mendung sampai dengan saat ini. Dan hujan juga kembali terjadi pada pukul 10:05. Itulah yang menyebabkan tadi para petugas menghentikan terlebih dahulu pencarian karena dikhawatirkannya akan terjadi longsor susulan. Ini yang menjadi hambatan terbesar. Lalu selain cuaca sendiri, ini yang menjadi kendala adalah akses menuju titik pencarian ini yang jalannya cukup sempit seperti itu. Jadi memang untuk alat berat sendiri itu tadi menurut petugas SAR ini sulit untuk diturunkan ke lapangan untuk dilakukan pencarian korban lain. Dan memang untuk tanah yang ada di titik pencarian sendiri karena memang hujan yang masih sering turun ini tanahnya masih labil seperti itu. Jadi untuk pijakan para petugas juga ini masih agak goyang seperti itu dan dikhawatirkannya ini justru akan melukai para petugas. Untuk K9 sendiri ini baru ditugaskan, baru akan beroperasi di hari ketiga ini karena tadi menurut petugas sendiri untuk di hari pertama dan hari kedua itu belum dioperasikan, belum ditugaskan karena memang tanah yang masih labil seperti itu. Dan memang untuk hari ketiga ini tadi sudah dilakukan pengecekan beberapa area seperti itu. Jadi untuk K9 yang bertugas itu akan bertugas di titik yang tanahnya sudah mulai padat walaupun belum padat secara permanen dibandingkan hari pertama dan hari kedua. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juga Andi Iskandar langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sangat bertugas dan harap berhati-hati.